sebuah cerita horor dari akun Twitter @agil_r_saputra berjudul Kinasih Mati Dalam Pasungan, yang bercerita tentang kisah cinta tidak direstui berujung mati dalam pasungan. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua yang selalu setia hadir dan mendukung channel spesial horor ini. Terima kasih selalu Mimin sampaikan. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita-cerita horor yang Mimin bawakan. Baiklah, langsung saja ke pasar membeli ikan teri. Tentu saja bayar sendiri. Selamat menyimak cerita kali ini, tentu saja kalau kalian berani. Gadis muda, pintar bergaul, cantik, dan berkulit sawo matang. Lahir dalam keluarga priayi. Bernama Kinasih. Tidak seperti namanya Kinasih, yang artinya kasih. Ternyata hidupnya tidak serta-merta dipenuhi kasih. Mari kita simak ceritanya. Kinasih mati dalam pasungan. Narasumber kali ini Pak Sukarbin, Temanggung era 60-an. Kinasih waktu itu kelas 3 SMA. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya. Dia sangat populer. Tapi Kinasih bukan wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hatinya. Dan ada satu pria yang bisa, sebut saja Purbo, yang sebenarnya adalah pria yang cuek, tidak populer namun rupawan. Tapi dia kurang bisa mengekspresikan rasa sayangnya. Dan entah kenapa Purbolah yang berhasil mendapatkan hati Kinasih. Mereka pun menjalin hubungan hingga lulus SMA tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing. Sampai tiba mereka dalam usia matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinasih selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Apalagi Kinasih adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa Kinasih tidak segera mengenalkan Purbo kepada orang tuanya. Mungkin karena Kinasih tahu sifat orang tuanya, terutama bapaknya yang selalu berpesan untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga priayi. Karena Purbo hanyalah anak dari seorang belantik pedagang sapi dan sekarang mengikuti jejak bapaknya. Cukup sukses sebenarnya, tapi tetap saja bukan kalangan dari priayi, apalagi pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak, mereka berdua berembuk dan Purbo memutuskan untuk melamar Kinasih sekira tahun 64 atau 65. Datanglah keluarga Purbo ke rumah Kinasih. Mereka disambut dengan baik dan ramah. Terjadi obrolan hangat meski keluarga Purbo harus pulang dengan jawaban yang masih mengambang. Keluarga Kinasih tidak menolak lamaran Purbo tapi juga belum menerima. Dengan alasan akan berembuk dulu dengan keluarga besarnya dan akan dikabari kapan hari. Purbo dan Kinasih pun saling optimis untuk hubungan mereka berdua, tanpa mereka berdua tahu itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Purbo dan Kinasih pun rajin berkirim surat. Sekira sebulan setelah lamaran itu, Kinasih dikagetkan oleh sebuah keluarga yang datang ke rumah untuk melamarnya. Tapi bukan Purbo, melainkan anak dari kolega bapaknya, sebut saja Aji, anak juragan cengkeh yang kaya raya. Perangainya angkuh, hitam legam, dan bertubuh gempal. Tentu saja Kinasih menolak, marah dan langsung masuk kamar, tidak mau menemuinya. Selang waktu keluarga Aji pun pulang. Di situ ayah Kinasih murka dan marah besar.
tidak usah mengharapkan Purbo. Bapak tidak sudi punya menantu PKI. Jadi, ternyata selang beberapa hari Purbo melamar. Ayah Kinasih mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbo. Jadi, info yang dia dapat adalah ayah Purbo pernah ikut organisasi SOPSI yang katanya adalah organisasi underbow dari PKI. Tapi, menurut Pak Sukarbin, si narasumber cerita ini, info ini didapat secara serampangan seperti kurang valid dan mengada-ada. Tapi prinsip sudah tegak takkan goyah. Kinasih dan Purbo tidak bisa bersatu. Pak Sukarbin adalah anak dari asisten rumah tangga di rumah Kinasih. Umurnya hampir sebaya dengan Kinasih, lebih muda 2 tahun tepatnya. Dalam keputusasaannya, Kinasih tetap mencoba mempertahankan hubungannya dengan berkirim surat dengan Purbo. Pak Sukarbin lah yang saat itu sering mengantarkan suratnya ke kantor pos. Tapi hanya 1 kali dibalas. Kinasih tidak menyerah. Dia semakin sering mengirim surat, bahkan sempat menuduh Pak Karbin menyembunyikannya. Tapi bagaimana lagi? Memang tidak ada surat balasan dari Purbo. Dan bertahun kemudian, sekira tahun 67-68, Kinasih tidak banyak berbicara. Dia mengurung diri di kamar, hanya keluar saat makan. Itu pun kalau dia benar-benar mau. Dia mulai banyak mengigo saat tidur, menangis, berteriak di tengah malam. Kinasih sepertinya mulai depresi. Semakin hari, keadaan Kinasih semakin tidak baik. Dia mulai sering tidur berjalan, bukan berjalan lagi, bahkan berlari sambil menangis. Pernah suatu hari dia mengigo berlari melompat ke jendela dan wajahnya mendarat ke tanah sampai 2 gigi depannya tanggal. Dia mulai sering mengamuk, mencoba melukai diri sendiri dan orang lain. Ini bukan lagi Kinasih yang dulu, yang lembut dan periang. Kinasih sempat beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Sebenarnya dokter menyarankan agar Kinasih bisa dirawat di sana. Tapi karena ibu tidak tega, Kinasih dirawat jalan di rumah. Kebiasaan tidur berlari Kinasih tidak hilang, bahkan semakin sering. Walau anehnya dia sesekali sadar dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja 1 kakinya. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinasih sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Walaupun masih di kamar terus, dia mulai tenang dan mau makan. Tapi selera makannya tidak biasa. Setiap jam dia minta makan dengan membunyikan lonceng kecil. Itu adalah tanda Kinasih lapar. Sampai bertahun-tahun berlalu, Kinasih menjadi sangat gemuk. Semua aktivitasnya dilakukan di kamar. Dari buang air besar, kencing, dan menyeka atau mandi, hanya berkutat di situ. Bisa. Untung kalau buang air besar dia mau di jamban portable, yang mana setiap hari akan selalu dibersihkan. Begitulah sekiranya aktivitas Kinasih kini, gadis muda cantik dan periang yang kini depresi. Tapi cerita tentang Kinasih tidak akan berhenti di sini. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sikap bapak, ayah Kinasih. Dia seperti tidak terlihat merasa menyesal melihat anak sematawayangnya menjadi seperti itu. Beda dengan ibu yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangisi keadaan Kinasih. Jadi sejak Kinasih depresi, aku dan simbokku diminta untuk menetap di rumah Kinasih. Kami tinggal di pavilion kecil belakang rumah yang berseberangan dengan jendela kamar tempat Kinasih. Aku juga disuruh bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinasih. Dan sepulang kerja, aku dan Simbok bergantian untuk merawat Kinasih. Karena dari kecil, aku dan Kinasih tumbuh bersama. Kita sudah seperti keluarga. Aku pun sudah menganggap dia seperti kakak sendiri. Walaupun aku
Sukarbin anak pembantu, dan Kinasih anak majikan. Dulu waktu Kinasih masih sehat kami sering bertukar cerita tentang apapun itu. Tapi sekarang keadaan cukup memprihatinkan. Hari pun berlalu. Mbak Kinasih, begitu aku memanggilnya. Semakin hari semakin kelebihan berat badan. Nafasnya pun mulai terengah-engah. Pak Mantri menyarankan untuk mengurangi jatah makannya, tapi yang tidak ia tahu, Mbak Kinasih akan marah bila jatah makannya dikurangi. Seperti yang tadi diceritakan, Mbak Kinasih akan membunyikan loncengnya bila ingin makan, dengan waktu yang acak, entah siang, sore, bahkan tengah malam. Suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam 1-2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir dan buru-buru mengintip lewat jendela. Dan yang aku lihat hanyalah Mbak Kinasih yang sedang melamun dengan tatapan kosongnya. Menurut pandanganku, Mbak Kinasih tidak sepenuhnya depresi, karena dia masih bisa ngobrol nyambung denganku walaupun itu kadang-kadang. Tapi di waktu tertentu dia akan mengamuk dan menyerang orang di sekitarnya. Dan suatu malam sekitar jam 10, aku mendengar suara kayu yang patah, gedubrak, dan suara lonceng yang tidak henti dibunyikan. Aku pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinasih dan ternyata tempat tidurnya roboh. Karena waktu itu Mbak Kinasih mau buang air besar dan ketika dia menggeserkan badannya, entah kenapa tempat tidur itu roboh di bagian pinggirnya. Dengan satu kakinya yang dirantai, dia menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar. Sangat menyedihkan. Di situ sepertinya dia sadar. Dengan tangisan bak anak kecil dia memanggil-manggilku. Tolong Bin, tolong Bin, Karbin. Dengan tergopoh-gopoh, aku menggeser badan Mbak Kinasih. Tidak peduli lagi ada kotoran yang mengenai bajuku. Di situ ada Simbok dan ibu yang masuk. Bapak cuma mengintip saja dari luar. Dan tiba-tiba Mbak Kinasih pun terdiam melihatku mengambil garpu makan di sebelahnya dan menyerangku. Aku yang belum siap tidak sempat menghindar. Dicucukkanlah garpu itu mengenai pundakku sambil dia berkata, Purbo, Purbo, Purbo. Aku pun berlari menjauh. Mbak Kinasih mencoba mengejarku tapi tertahan karena satu kakinya dirantai. Keadaan pun ricuh, aku keluar kamar. Untung garpu itu tidak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagiku. Apakah di situ aku marah? Tidak, justru aku menjadi semakin iba dengan Mbak Kinasih. Aku ke kamar mandi membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasih. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana masih tegang. Tapi Mbak Kinasih sudah tenang, sudah dibersihkan sama Simbok. Tapi dia masih menangis lirih. Aku mengintip dari jendela Mbak Kinasih menangis mencariku, memanggil-manggil namaku. Bin, Karbin, di mana? Suruh kemari. Aku mau minta maaf. Ini adalah momen yang sangat emosional. Aku pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Dari jendela, aku menjawab, Aku di sini, Mbak. Maafkan kakakmu ini ya, kata beliau. Dengan menahan air mata, aku menjawab, Aku tidak apa-apa kok, Mbak. Sejak kejadian itu, Mbak Kinasih menjadi lebih tenang dan mulai bisa diajak sedikit berkomunikasi. Pernah aku menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya dilepas, tapi Mbak Kinasih tidak mau. Dia tidak mau membahayakan dirinya apalagi orang lain. Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap dalam dirinya yang bisa saja suatu saat muncul.
Hari pun berlalu, masih dengan aktivitas yang sama, Mbak Kinasih dengan loncengnya. Temanggung 1968-69. Keadaan masih sama. Satu kaki Mbak Kinasih masih dirantai, cuma karena beliau kian bertambah gemuk, mulai ada luka-luka di pergelangan kakinya. Dan masih sama seperti dulu, aku harus selalu sigap ketika beliau membunyikan loncengnya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini gangguan tidurnya mulai kumat lagi. Hampir setiap subuh, suara lonceng tidak berhenti berbunyi. Setiap aku hampiri, beliau selalu terlihat tegang dan nafasnya terengah-engah. Lagi-lagi, di suatu malam menjelang subuh sekira jam 3, suara lonceng tidak henti berbunyi. Dengan setengah kantuk, aku bergegas menghampiri. Terlihat Mbak Kinasih nafasnya terengah-engah, sepertinya ia mimpi buruk lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia terlihat sangat ketakutan. Sambil menangis dia berkata, "Mau sampai kapan seperti ini?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Segera aku buatkan teh hangat untuk menenangkannya. Perlahan beliau mulai tenang dan berhenti menangis. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum sambil menatapku, mengacungkan dua jarinya, dan menepuk pundak sambil berkata, "Terima kasih ya, Bin." Tatapannya tidak kosong, dan entah kenapa aku merasa saat itu Mbak Kinasih berada dalam tingkat kewarasannya yang tertinggi. Subuh pun menjelang. Aku harus melakukan aktivitas lain. Tapi yang aku tidak tahu, itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan Mbak Kinasih dalam keadaan hidup. Karena keesokan harinya, Simbok menemukan Mbak Kinasih sudah kaku, tidak bernyawa. Entah apa penyebabnya. Kalau kata Pak Mantri, gagal jantung. Sungguh alasan yang sangat klise. Kinasih mati dalam pasungan. Rasanya seperti tidak percaya. Mbak Kinasih sudah meninggal. Kenapa Mbak Kinasih meninggal semudah itu? Mungkin karena jiwanya sudah cukup menderita selama ini. 29 hari sudah setelah kepergian Mbak Kinasih. Rasanya ada yang kurang. Tidak ada lagi suara lonceng yang harus membangunkanku. Pilu sekali jalan hidupnya. Tapi hidup masih harus terus berjalan. Hari pun berlalu. Dan di suatu malam aku terbangun oleh suara lonceng. Kali ini dengan irama yang lambat. Aku bergegas bangun dan membuka tudung saji di dapur untuk mengambil makanan. Karena tidak ada yang bisa dimakan, aku memutuskan untuk menggoreng telur. Mbak Kinasih ingin makan, batinku. Sembari suara lonceng itu sesekali berbunyi ketika aku ingin menyalakan kompor, Simbok terbangun dan menghampiri aku. Dia berkata, "Mau apa kamu, Karbin?" "Itu loh, Mbak Kinasih." Sebelum aku menyelesaikan kalimat, aku baru sadar. Astagfirullah. Aku baru saja menyadari kalau Mbak Kinasih sudah meninggal. Kita berdua pun saling bertatapan. Tapi tadi aku benar-benar mendengar suara lonceng itu. Berani sumpah. Simbok pun mengajakku untuk masuk lagi ke kamar. Dan ketika beberapa langkah ke depan, suara lonceng itu terdengar lagi. Kita berdua mendengarnya. Seketika itu kami bergidik dan bergegas masuk. Tapi suara lonceng itu masih ada. Simbokku ini memang orangnya agak pemberani. Dia mengajakku untuk melihat. Aku pun yang agak penasaran juga ikut di belakang Simbok. Suara lonceng itu masih ada. Sampailah kami di depan jendela bekas kamar Mbak Kinasih. Di situ Simbok bilang, "Sudah nak, Simbok, Karbin, Bapak Ibu, sudah ikhlas." Perlahan suara lonceng itu hilang. Aku pikir kejadian akan berhenti di waktu ini.
Ternyata belum. 40 hari sudah berlalu. Pikiranku masih bertanya-tanya mengingat kejadian suara lonceng tempo hari. Tampaknya bapak, ayah Kinasih mulai menunjukkan penyesalan. Dia sering sakit dan melamun tiap hari. Semua pekerjaan mengurus 7 tempat gilingan padi, semua dipasrahkan. Waktu itu hari terasa biasa saja. Sepulang kerja, aku langsung mandi dan tidur. Tanpa sadar, aku melewatkan sholat maghrib. Sekira jam 10 malam, Simbok membangunkanku untuk sholat isya. Dengan sedikit malas, aku mengambil wudhu dan sholat. Jadi, antara pavilion, kamar mandi, ada jalan kecil, di mana disitulah jendela bekas kamar Mbak Kinasih berada. Waktu itu, aku sempat menengok sebentar, tapi tidak ada perasaan apa-apa. Singkat cerita, setelah sholat, aku kembali tidur. Dalam tidur, aku mengalami ketindihan. Mungkin karena kecapean. Setelah berusaha untuk bergerak, akhirnya aku bisa terbangun. Kata orang tua zaman dulu, kalau kita ketindihan, setelah bangun kita harus membalik bantal kita. Itu memang sudah jadi kebiasaanku kalau pas ketindihan. Dan ketika aku ingin membalik bantal, aku mendengar sayup suara orang bernyanyi, sumbernya dari depan pavilion. Aku coba cermati, memang benar ada suara itu. Aku yang penasaran mencoba mendekati sumber suara, nyanyian itu masih ada, sampailah aku di depan pintu. Aku langsung membuka pintu, suara itu hilang. Tapi di depanku, aku melihat sosok perempuan mirip Mbak Kinasih waktu dulu semasa masih sehat. Wajahnya tidak terlihat pasti, cuma bentuk tubuhnya saja. Di situ aku terpaku. Perlahan sosok itu berjalan mendekat dan memang benar itu adalah wujud Mbak Kinasih yang dulu. Di situ aku ketakutan, tidak bisa bergerak. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Bin, Albin." Aku langsung roboh dan merangkak masuk. Aku tutup pintu dan menangis memanggil Simbok. Simbok pun terbangun. Aku sulit bicara, hanya bisa mengacungkan jari ke arah depan pavilion. Simbok pun keluar untuk melihat. Tapi kata Simbok tidak ada apa-apa. Sejak kejadian itu, aku tidak berani tidur malam di pavilion. Aku tidur di salah satu tempat penggilingan padi milik bapak ayah Kinasih. Kebetulan ada satu kamar di sana. Berharap tidak ada hal-hal aneh lagi. Tapi di situ aku malah selalu bermimpi didatangi Mbak Kinasih. Dan selalu terbangun di tengah malam. Sangat tersiksa rasanya. Sekira seminggu bermalam di situ aku bermimpi didatangi oleh Mbak Kinasih. Tapi dengan wujud ketika depresi. Gemuk, rambutnya kusut, tidak beraturan. Di mimpi itu, Mbak Kinasih duduk membelakangiku sambil membunyikan loncengnya. Aku pun terbangun dari mimpi itu. Dan ketika mataku terbuka, tahukah apa yang ada di depanku? Iya, ada Mbak Kinasih di depanku, tepatnya di samping ujung kaki kananku. Duduknya juga membelakangiku, sambil membunyikan loncengnya dan terdengar suara nafasnya yang sangat berat. Di situ badanku terasa kaku, tidak bisa bergerak, mataku pun seakan hanya terfokus pada sosok itu. Aku melihat wujud itu, perlahan menjadi semakin besar. Semakin besar, tubuhnya hitam, agak mengkilat. Sudah bukan seperti Mbak Kinasih lagi. Semakin besar hingga hampir menyentuh langit-langit dan sosok itu pun menoleh. Wajahnya aneh dan mengerikan. Kepalanya mirip kerbau. Wajahnya mancung tapi rambutnya panjang, tidak bertanduk. Sosok itu hanya memandangiku yang tengah memaku, tidak bisa bergerak. Aku berdoa sebisanya dalam hati dan perlahan sosok itu pergi menghilang. Setelah tubuhku bisa digerakkan, langsung aku menarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Keringatku bercucuran. Mana bisa aku tidur lagi?
Aku terjaga hingga azan subuh berkumandang. Aku keluar dari tempat itu. Sudah ada terlihat para petani yang tengah berangkat ke ladang. Sungguh malam yang berat. Aku berpikir, kalau begini terus, aku bisa gila. Aku menerka-nerka ada yang tidak beres dengan Mbak Kinasih, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk kembali lagi ke paviliun minimal bila aku dihantui lagi ada Simbok di sampingku. Simbok mulai buka suara. Mungkin karena tidak tega melihat aku terus-terus dihantui. Simbok juga mulai curiga kalau Mbak Kinasih selain depresi dia juga terkena teluh. Cukup nyambung kalau dihubungkan dengan apa yang aku lihat di tempat gilingan padi itu. Tapi entahlah, semua itu masih berbentuk prasangka saja. Sebenarnya jauh dalam hatiku merasa sangat sedih. Mbak Kinasih yang sudah aku anggap kakak sendiri aku rawat saat sakit, setelah meninggal malah begini. Serba bingung. Apa aku harus menceritakan ke orang tua Mbak Kinasih? Hari pun berlalu. Malam itu aku dan Simbok berada di ruang tamu kecil di paviliun. Aku sedang ngopi sambil merokok dan Simbok tengah menjahit celanaku yang robek. Kebetulan esok hari aku akan mengantar sepupuku yang akan menikah. Ngiring nganten kalau bahasa Jawanya. Kami sedikit bercanda waktu itu sembari menjahit. Simbok bilang, "Itu loh, Kuncung saja sudah mau menikah. Terus kamu kapan?" Kuncung adalah nama kecil dari sepupuku. Aku hanya tertawa saja. Tapi ada yang memecah tawaku. Iya, suara lonceng itu lagi. Aku lihat Simbok tenang saja. Sambil terus menjahit, Simbok bilang, "Sudah biasa itu, Bin. Hampir setiap malam seperti itu. Sudah, dibiasakan saja." Perlahan suara itu hilang, tapi tetap saja mengganggu pikiranku. Selang hari, di suatu pagi sebelum berangkat kerja, aku disuruh Bapak Juragan untuk membersihkan kamar bekas Mbak Kinasih dulu. Ketika masuk kamar, aku langsung terbayang dulu ketika Mbak Kinasih masih hidup. Aroma kamar itu sangat khas, entah kenapa. Walaupun itu di pagi hari, aku masih merasa bergidik ngeri. Aku mulai menyapu, membersihkan barang-barang di situ, dan aku menemukan sepucuk surat yang masih rapi terbungkus amplop. Di situ tertuliskan alamat tujuan, yang aku sepertinya tidak asing. Iya, benar. Itu alamat rumah Purbo kekasih Mbak Kinasih dulu. Langsung saja aku selipkan surat itu di dalam baju. Setelah selesai membersihkan kamar itu, aku langsung berangkat kerja. Surat itu pun ikut aku bawa. Di pekarangan belakang lumbung padi, entah dorongan dari mana, aku merasa sangat penasaran ingin membuka surat itu. Dengan tidak sopan, aku pun langsung membuka surat itu. Tapi setelah aku buka lipatan kertasnya, aku urung membacanya. Dalam hati, aku meminta maaf dengan Mbak Kinasih. Aku masukkan lagi surat itu ke dalam amplopnya. Dan ketika aku melihat alamat tujuannya, pikiranku langsung berkata, aku harus bertemu Mas Purbo. Aku pun mencari cara untuk menuju alamat itu. Waktu itu kendaraan masih jarang. Singkat cerita, bermodalkan 50 perak, aku mencari alamat Mas Purbo dan ketemu. Dengan sedikit keraguan, aku ketuk gerbang rumahnya. Keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia membukakan pagar. Dia bertanya, "Cari siapa, Mas?" "Cari Mas Purbo. Ini mau menyampaikan surat dari Mbak Kinasih," jawabku. Di situ ibu itu langsung terdiam. Dan dengan buru-buru menyuruhku masuk dan duduk. Di situ dia membuka laci di sebelahnya, mengambil kumpulan surat-surat yang ternyata dari Mbak Kinasih. Dan sambil berkaca-kaca dia pun bercerita kalau Mas Purbo tidak di sini, tapi di penjara. Jadi ternyata di suatu hari Mas Purbo dan teman-temannya terlibat perkelahian di sebuah tempat judi dadu. Dan entah bagaimana keadaannya,
perkelahian itu berubah menjadi adu golok. Yang sialnya lagi ada satu orang yang tewas. Kira-kira begitu. Jadi Mas Purbo dipenjara bersama. Dan keadaannya dulu seketika ibu itu pun menangis. Terjadi pembicaraan yang panjang. Aku pun mulai terbuka dan menceritakan sikap Bapak Kinasih terhadap lamarannya Mas Purbo. Begitu juga tuduhannya tentang keluarga Mas Purbo yang terafiliasi PKI, yang nyatanya langsung ditepis oleh ibu Mas Purbo dengan alasan yang sangat meyakinkan dugaanku benar tentang tuduhan Bapak Mbak Kinasih yang serampangan dan tidak mendasar, yang nyatanya malah menghancurkan hidup anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dan lama itu, aku pamit pulang. Ada perasaan agak lega dalam diriku. Sampai rumah, aku pun bercerita kepada Simbok tentang pertemuan tadi. Simbok agak sedikit marah, tapi Simbok tahu kalau semua ini aku lakukan semata-mata karena kita peduli dengan Mbak Kinasih. Malamnya pun, aku bermimpi bertemu Mbak Kinasih dengan wujud terbaiknya. Di situ, dia berkata, "Makasih ya Bin, sudah mengurus dan peduli denganku." Aku pun terbangun dan lagi-lagi mendengar suara lonceng itu. Aku menangis, takut bercampur sedih. Lonceng itu dekat sekali seperti ada di balik jendela kamar. Aku pun terus berdoa, dan ada ketukan keras di jendela, diikuti oleh suara yang menyuruhku untuk diam. Shh. Shh. Aku pun sejenak menghentikan doa. Dan terdengar kata yang sangat jelas. Kata itu adalah Aji, Aji, Aji. Dan gangguan itu hilang. Aku pun terjaga hingga pagi hari. Kejadian-kejadian selama ini hampir membuatku depresi. Karena sudah tidak kuat lagi, aku pun curhat ke seorang ustadz tentang apa yang aku alami. Dan menurut Pak Ustadz, memang benar dulu selain depresi Mbak Kinasih juga terkena teluh berupa jin. Tapi Pak Ustadz tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim teluh itu. Beliau hanya menyarankan aku untuk membaca surat Yasin 11 kali untuk menetralkan suasana di rumah. Walaupun sebenarnya aku tahu siapa yang mengirim teluh itu. Dan menurut aku, keluarga Aji. Semoga benar. Ingatkan, Aji orang yang pernah melamar Mbak Kinasih namun ditolak. Dikuatkan oleh suara tempo malam, Aji, Aji, Aji. Singkat cerita, setelah aku membacakan surat Yasin 11 kali, suasananya menjadi lebih tenang. Walaupun suara lonceng itu kadang masih terdengar, tapi aku mulai terbiasa. Bertahun berlalu. Awal tahun 1972, Bapak Mbak Kinasih meninggal dan selang setahun ibunya pulang ke rumah asalnya di Semarang dan memutuskan untuk menjual rumah serta 6 dari 7 tempat penggilingan padi miliknya, yang mana salah satunya diwariskan kepadaku. Dan di tahun yang sama juga aku menikah. Aku memboyong Simbok serta istri dan tinggal tidak jauh dari rumah Mbak Kinasih. Sampai sekarang, rumah itu masih dihuni oleh sebuah keluarga. Dan sampai sekarang juga ada banyak kesaksian yang mengatakan suara lonceng itu masih ada terdengar di tengah malam.